Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab mengenai teori produksi Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Siti Husnul Khatimah. Yang kedua, Siti Zaimah. Yang ketiga, Feni Eka Putri Indriyanti. Dan yang keempat, Ikhwania Umi Latifah. Selanjutnya, silahkan simak presentasi dari kelompok kami. A. Perilaku produsen. Perilaku produsen merupakan suatu kegiatan berupa proses mencari, mengalokasikan, dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan dan memberi maslahah bagi sesama umat manusia. Pada dasarnya, perilaku produsen merupakan perilaku rasional di dalam mengalokasikan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam ekonomi Islam, perilaku produsen merupakan sebuah aktivitas manusia untuk memperbaiki kesejahteraan diri, bukan hanya kesejahteraan dunia, tetapi juga moralitas untuk mencapai tujuan Islam atau kesejahteraan dunia akhirat. Prinsip-prinsip perilaku produsen. Prinsip-prinsip perilaku produsen merupakan acuan yang harus disoroti, diikuti, dipanuti, dan dilaksanakan apabila akan memproduksi. Adapun prinsip-prinsip dalam perilaku produsen antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berproduksi dalam lingkaran halal. Setiap umat Islam, baik diri kita sendiri maupun orang lain, yaitu berpegang teguh pada apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh melampaui batas. Misalnya, seorang muslim dilarang memproduksi barang-barang haram untuk dimakan atau dipakai maupun dikoleksi, serta barang-barang yang dapat merusak akidah, etika, dan moral seseorang. Yang kedua, keadilan dalam berproduksi. Maksudnya, sistem ekonomi Islam menerapkan keadilan dan persamaan prinsip produksi sesuai kemampuan masing-masing, tanpa mengesampingkan orang lain. Al-Quran memperbolehkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan syarat harus jujur, adil, dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang harta kekayaan yang didapat dengan cara tidak adil dan memperingatkan akan akibat buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan yang tidak adil. Yang ketiga, bernilai moral dan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam memproduksi barang dan jasa yang dapat merusak moralitas dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai religius tidak dapat diperbolehkan. Selain itu, Islam juga mengajarkan adanya skala prioritas, misalnya daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah, dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi dan melarang sikap berlebihan serta berlaku bagi segala mata rantai dalam produksinya. Yang keempat, harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Dalam kegiatan produksi, harus menjaga nilai-nilai keseimbangan dan harmoni dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup dalam masyarakat dengan skala yang lebih luas. Pemerataan manfaat dan keuntungan produksi bagi seluruh masyarakat dengan cara yang paling baik merupakan tujuan utama dalam kegiatan ekonomi. Yang kelima, permasalahan ekonomi muncul karena kemalasan dan pengabaian optimalisasi segala anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini akan membawa implikasi bahwa prinsip produksi bukan sekedar efisien, tetapi secara luas adalah bagaimana mengoptimalisasikan pemanfaatan sumber daya ekonomi dalam kerangka pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ciri-ciri perilaku produsen. Perilaku produsen harus memiliki nilai-nilai Islam
dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, prospek jangka panjang. Maksudnya, produsen dalam melakukan aktivitas produksi tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek saja, tetapi juga harus berorientasi untuk jangka panjang. Yang kedua, memenuhi takaran ketepatan, kelugasan, dan kebenaran. Seorang produsen harus jujur dalam menimbang. Hal ini dapat berakibat pada kepercayaan konsumen terhadap produsen. Yang ketiga, menepati janji dan kontrak. Seorang produsen tidak boleh mengkhianati janji yang telah dibuat demi keuntungan pribadi. Yang keempat, disiplin dan dinamis. Seorang produsen harus disiplin dalam bekerja dengan harapan kontrak yang dibuat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang kelima, produktivitas. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat produktivitasnya, maka semakin tinggi reward atau hadiah yang telah diperoleh. Yang keenam, mendorong ukhuwah antar sesama produsen. Maksudnya, persaingan dalam memproduksi bukanlah persaingan yang harus mematikan, namun persaingan yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam. Yang ketujuh, menghormati hak milik individu. Yang kedelapan, pembayaran upah karyawan harus tepat waktu dan layak, tidak boleh mengeksploitasi hak-hak karyawan. Yang kesembilan, menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan Islam. Meskipun proses produksi yang diharamkan dalam Islam dapat memperoleh keuntungan yang sangat besar. Dan yang terakhir, kegiatan perilaku produsen bertujuan untuk mencapai falah atau kebahagiaan yang hakiki. Yang kedua yaitu fungsi dan faktor produksi. Dalam fungsi produksi terdapat 3 produk, yaitu produk total, produk marginal, dan produk rata-rata. Sedangkan dalam faktor produksi terdapat faktor alam atau tanah, faktor tenaga kerja, faktor modal, faktor manajemen, faktor teknologi, dan faktor bahan baku. Fungsi produksi adalah hubungan antara input dengan output yang dihasilkan dalam satu periode, atau suatu gambaran bagaimana produsen berperilaku dalam memproduksi barang atau jasa. Pada kurva, simbol X1, X2, X3 dinamakan dengan kurva isokuan. Semakin kurva isokuan menjauhi titik nol, maka jumlah input semakin besar dan jumlah output semakin besar pula. Yang pertama yaitu produk total. Produk total merupakan jumlah produksi yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja pada waktu tertentu. Apabila jumlah tenaga kerja terus bertambah, maka produksi total juga akan terus bertambah. Yang kedua yaitu produk marginal. Produk marginal merupakan tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Dengan rumus, produk marginal sama dengan delta TP atau pertambahan produksi total dibagi dengan delta L atau pertambahan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu produk rata-rata. Produk rata-rata merupakan produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja. Dengan rumus AP atau produk rata-rata sama dengan TP atau produksi total dibagi dengan L atau jumlah tenaga kerja. Dari hubungan jumlah tenaga kerja dan jumlah produksi dapat dibuat kurva sebagai berikut yang menghubungkan ketiga fungsi produksi, yaitu produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Faktor produksi. Dalam istilah ekonomi, produksi merupakan suatu siklus kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi dalam jangka waktu tertentu. Adapun faktor-faktor produksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor alam atau tanah. Faktor alam adalah faktor dasar dalam produksi.
Alam yang dimaksud di sini adalah bumi dan segala isinya, baik yang ada di atas permukaan bumi maupun yang terkandung di dalam bumi itu sendiri. Dalam produksi, semua itu dikategorikan sebagai sumber alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia. Yang kedua yaitu faktor tenaga kerja. Faktor tenaga kerja merupakan aset bagi keberhasilan suatu perusahaan, karena kesuksesan suatu produksi terletak pada kinerja sumber daya manusianya yang ada di dalamnya. Adapun hak-hak yang harus diterima oleh para pekerja yaitu hak upah atau gaji, jaminan kerja, pelayanan kesehatan dan tujuan sosial lainnya, serta pendidikan agar kualitas bekerja dari para pekerja semakin meningkat. Yang ketiga yaitu faktor modal. Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu produksi. Oleh karenanya, tanpa modal, produsen tidak dapat menghasilkan barang atau jasa. Dalam Islam, modal haruslah bersumber dari suatu yang bebas dari riba, sehingga dapat tercapai suatu kebaikan dalam aktivitas produksi dan tercapainya maslahah. Yang keempat yaitu faktor manajemen. Manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hal ini sangat penting karena tanpa adanya manajemen yang baik, semua faktor produksi tidak akan menghasilkan profit yang maksimal, karena semua faktor produksi tersebut memerlukan pengaturan melalui proses manajerial yang baik. Yang kelima yaitu teknologi. Di era kemajuan produksi yang ada pada saat ini, teknologi memiliki peranan yang sangat besar dalam sektor produksi. Oleh karenanya, banyak produsen yang tidak bisa survive karena kalah bersaing dengan kompetitor lain yang mampu menghasilkan barang atau jasa lebih baik dibandingkan dengan apa yang diproduksinya. Hal tersebut karena didukung peralatan teknologi yang baik. Yang keenam yaitu bahan baku. Bahan baku merupakan sesuatu yang hanya didapat ataupun dihasilkan oleh alam tanpa ada penggantinya, serta ada juga yang bisa dicari bahan lain untuk mengganti bahan yang telah ada, sehingga tidak menghambat jalannya produksi. C. Insequence dan in-course. Yang dimaksud dengan insequence adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi yang menghasilkan jumlah produk yang sama. Contoh pada tabel 9.2 di mana terdapat seseorang pengusaha yang ingin memproduksi suatu barang sebanyak 1000 unit. Untuk memproduksi barang tersebut, ia menggunakan tenaga kerja dan modal yang penggunaannya dapat dipertukarkan. Pada tabel tersebut digambarkan terdapat 4 gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan produksi sebanyak 1000 unit. Kurva IQ dalam gambar 9.2 dibuat berdasarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang terdapat dalam tabel 9.2. Kurva tersebut adalah kurva produksi sama atau ia menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan suatu tingkat produksi tertentu. Dalam contoh tersebut, yang dibuat adalah tingkat produksi sebanyak 1000 unit. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa IQ memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai kemiringan negatif. 2. Semakin ke kanan, kedudukan insecure menunjukkan semakin banyak jumlah output. 3. Insecure tidak pernah berpotongan dengan insecure lainnya. Insecure cembung ke titik origin. Insecure menunjukkan fleksibilitas yang dimiliki perusahaan ketika membuat keputusan produksi. Mereka biasanya dapat memperoleh output tertentu dengan menstitusikan suatu input atas. Insequence adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi dengan biaya yang sama. Pembuatan insequence memerlukan data-data sebagai berikut. Yang pertama, harga faktor-faktor produksi yang digunakan. Yang kedua, jumlah uang yang digunakan untuk membeli faktor-faktor produksi. Garis insequence menggambarkan rasio antara upah buruh dengan kapital dengan formula sebagai berikut. RK ditambah WL sama dengan C, di mana
C sama dengan total cost, R sama dengan biaya sewa cost of capital, W sama dengan upah tenaga kerja. Sedangkan kemiringan dari initial cost adalah W atau R. Garis initial cost dikombinasikan dengan garis insequence untuk menentukan titik produksi optimal. Jika terjadi perubahan harga faktor produksi, kurva initial cost akan berotasi. Namun, jika yang berubah adalah kemampuan anggaran, kurva initial cost bergerak sejajar. Berikut adalah contohnya. Upah tenaga kerja 10.000, biaya modal per unit 20.000, jumlah uang yang tersedia 80.000. Maka untuk memperoleh modal saja akan diperoleh 80.000 dibagi 20.000 sama dengan 4 unit. Sedangkan untuk memperoleh tenaga kerja akan memperoleh 80.000 dibagi 10.000 sama dengan 10 unit. Seterusnya, titik A pada TC menunjukkan dana sebesar 80.000 dapat digunakan untuk memperoleh 2 unit modal dan 4 pekerja. Dalam gambar 9.3 ditunjukkan beberapa garis biaya sama yang lain yaitu TC. Garis-garis tersebut menunjukkan garis biaya sama apabila jumlah uang yang tersedia adalah 100.000, 120.000, dan 140.000. Selanjutnya adalah yang terakhir, adalah alternatif tipe fungsi produksi. Alternatif ini mempunyai 3 alternatif. Yang pertama, constant return to variable input. Kondisi ini terjadi bila tambahan output yang dihasilkan sama dengan tambahan inputnya, atau output sama dengan input. Constant return to variable input dapat dirumuskan sebagai digambar. Fungsi produksi dimulai dari titik original A adalah 0. Faktor produksi ditulis I sama dengan Bx dalam constant return to variable input. AP dan MP berbentuk satu garis lurus yang konstan karena AP sama dengan MP sama dengan B. Yang kedua adalah decreasing return to variable input. Kondisi ini terjadi bila tambahan output yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan tambahan inputnya. Output lebih kecil input. Hubungan input dan output dalam kondisi semacam ini dapat dirumuskan I sama dengan A plus Bx dikurangi Cx kuadrat. Karena A adalah 0, maka I sama dengan Bx dikurangi Cx kuadrat, di mana B adalah konstanta dan C adalah nilai yang negatif karena Bx lebih kecil Cx kuadrat. Pada kondisi ini, kurva MP berada di bawah AP, karena AP sama dengan I per X sama dengan Bx dikurangi Cx kuadrat per X sama dengan B dikurangi Cx, sedangkan MP sama dengan dI per dx sama dengan B dikurangi dCx. Dan yang ketiga adalah increasing return to variable input. Kondisi ini terjadi bila tambahan output yang dihasilkan lebih besar dibandingkan tambahan inputnya. Hubungan output dan input dapat dikondisikan semacam ini dapat dirumuskan I sama dengan A plus Bx plus Cx kuadrat. Karena A adalah 0, maka I sama dengan Bx plus Cx kuadrat. Pada kondisi ini, kurva MP berada di atas kurva AP, karena AB sama dengan I per X sama dengan Bx min Cx kuadrat per X sama dengan B plus Cx. Sedangkan MP sama dengan dI per dx
sama dengan B plus DCX. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.